Pangeran Blitar melawan. Sementara itu, Panembahan Eru Cakra sebagai raja di Madiun sudah mendengar berita bahwa ayahandanya, Sang Prabu Mangkat, digantikan oleh Pangeran Adipati Anom. Panembahan lalu berangkat beserta seluruh balanya untuk segera merebut kerajaan Kartasura. Setelah sampai di sebelah barat Gunung Lawu, bersiaga berbaris di desa Pandonan, tanah Sukawati. Di sana membuat alun-alun serta kedaton mirip-mirip seperti di Kartasura. Kisah berikutnya tentang Pangeran Blitar. Setelah banyak bala serta lengkap persenjataannya, Pangeran lalu utusan ke Loji mengutarakan segala yang menjadi kehendaknya. Ia memberikan pilihan kepada Kapten Jaswa dan kompeni yang menjaga kerajaan Kartasura. Jawaban Kapten setengah-setengah. Utusan laporkan kepada Gustimu perihal kehendaknya itu. Begini, kompeni tidak ikut campur sebab perebutan kekuasaan itu sama-sama saudara sendiri. Adapun orang kompeni ada di tanah Jawa ini mengabdi untuk mencari keuntungan. Siapa yang jaya itulah yang saya sembah. Siapa yang kalah itu mesti saya jajah. Siapa yang ada di kerajaan itulah yang saya pertuan. Jika misalnya Pangeran Blitar itu bermusuhan dengan orang lain, mesti saya dukung dan saya bantu dalam perang. Sebab Pangeran Blitar adalah saudara Sang Prabu yang dipertuan oleh kompeni. Berhubung Pangeran Blitar bermusuhan sama saudaranya sendiri, jadi saya dan orang kompeni semua tidak akan campur tangan. Sudah, laporkan demikian saja. Utusan itu lalu kembali dan melaporkan jawaban kompeni. Pangeran Blitar mendengar keterangan utusannya, senang hatinya. Pada waktu itu Pangeran Blitar sudah bulat tekad dalam kata sepakat dengan para santri dan haji untuk menyatakan perang Sabil. Jumlah balanya sekitar 1,5 ribu. Lalu bersiap-siap. Setelah semuanya selesai persiapannya lalu berangkat pukul 3 pagi. Pimpinan barisan adalah Ki Garwakanda, Seca Dirana, Panji Tohpati, dan Kartabangsa. Pangeran ada di belakang. Gerakan prajurit melalui sebelah selatan Masjid Besar menuju alun-alun. Orang-orang di Blitaran sangat takabur, memastikan bahwa kerajaan Kartasura akan runtuh. Ki Garwakanda langsung menuju ke penjara sebelah barat Sitinggil. Menteri yang sedang jaga di situ lalu ditombak, tewas seketika. Teman-teman lainnya lari menuju ke Daton. Bala Blitaran bersorak serta merusak tempat penjara. Anak Ki Garwakanda yang bernama Ragum sudah dikeluarkan dari penjara. Orang di dalam keraton geger seketika. Bala Kartasura yang sedang berjaga lalu segera siaga berbaris di depan pintu gerbang Kemandungan. Tumenggung Mangun Oneng, pimpinan prajurit jaga malam, segera lari ke Loji melaporkan kejadian di Kedaton serta mengumpulkan serdadu kompeni. Kapten Jaswa juga sangat gugup, lalu segera menggerakkan serdadu Belanda. Sesudah sampai di Korigapit, segera menghujani tembakan kepada bala Blitaran. Mereka akan mengamuk tetapi keburu disambut peluru-peluru yang keluar dari mulut senjata serdadu kompeni.
Ki Seca Dirana dan Panji Tohpati keduanya tewas. Orang kompeni bantuan dari Loji datang lagi serta membawa meriam. Pangeran Blitar berniat mengamuk, mengerahkan bala, tetapi kalah oleh lebatnya peluru. Lalu diam-diam mundur, berniat ke Kaburbayan. Waktu itu fajar mulai menyingsing. Ibu Pangeran Blitar, juga ibu dari Sang Prabu dan Pangeran Purbaya yang bernama Ratu Pakubuwana, sangat sedih hatinya. Menyebut-nyebut kepada Sang Prabu Pakubuwana yang sudah almarhum. Beliau sangat prihatin, tidak mampu membimbing putra-putranya untuk hidup rukun. Bahkan mereka saling berperang antar saudara sendiri. Ratu Pakubuwana tadi lalu naik ke gunung di dalam keraton bernama Gunung Kunci buatan Sinuhun Mangkurat almarhum. Ratu Pakubuwana berbicara lantang kepada Pangeran Blitar. "Gulup, cepat-cepat mengungsilah kepada kakakmu si Purbaya. Orang kompeni tidak memburu kamu, masih berbaris di Sitinggil menata meriam. Adapun Pangeran Blitar yang diiringkan prajuritnya sudah sampai di Kaburbayan." Pangeran Blitar lalu masuk sendiri, sementara balanya menjaga di luar. Pagi itu Pangeran Adipati Purbaya belum bangun tidur, begitu terkejut mendengar suara ribut-ribut di luar. Pangeran Purbaya terbangun masih dalam keadaan aut-autan. Setelah sampai di pendapa, Pangeran Blitar segera menemui. Pangeran Purbaya terdiam membeku. Lama tidak mengucap kata sepatah pun. Bibirnya seperti terkunci, sebab begitu sangat menyesali dan iba kepada adiknya, namun juga sangat sayang kepada kakaknya Sang Prabu. Pangeran Purbaya sangat bingung hatinya, lalu menyebut asma Allah serta menarik napas panjang. Perlahan lalu berkata, "Dimas, sudahlah jangan menangis. Ya, saya akan membela kamu. Raka Prabu kiranya tak membutuhkan pertolongan karena sudah mukti hidupnya. Tetapi marilah pergi ke Mataram, bersiaga tata baris di sana. Rasa-rasanya bila aku sudah ada di Mataram, bala Kartasura akan terbelah menjadi dua bagian. Pasti akan banyak yang menyusul ikut aku." Pangeran Purbaya lalu memerintahkan kepada Garwa, putra dan Sentana untuk berkemas-kemas. Niatnya akan berangkat ke Mataram waktu itu juga. Adapun putra Sang Prabu yang sulung dari Selir dan diambil anak angkat Pangeran Purbaya bernama Pangeran Ria, sudah dijodohkan dengan putri Pangeran Blitar, juga ikut. Sebab mereka berdua sangat sayang kepada Pangeran Purbaya. Garwa putra dari Pangeran Blitar juga sudah tidak ada yang ketinggalan. Maka berangkatlah dengan melewati sebelah selatan keraton. Pangeran Purbaya lalu menunjuk kepada beberapa orang prajurit agar membakar bangunan Pasowanan Selatan serta menghancurkan dengan kampak pintu-pintu kedaton. Para prajurit keparak yang ada di situ tidak ada yang mau melawan, malah takluk semua. Lalu datanglah prajurit Belanda, menghujani senjata kepada mereka. Bala keprajuritan Purbaya diam-diam mundur, ikut segera gustinya. Perjalanan dua pangeran tadi sudah sampai di desa Deresan, lalu istirahat semalaman di situ.
adalah seorang abdi Pangeran Purbaya, bekas bupati Pati yang bernama Mangun Oneng. Ia mohon prajurit untuk kembali ke Pati, berniat mengumpulkan bala, dan sudah diperkenankan oleh Pangeran Purbaya. Mangun Oneng lalu berangkat ke arah utara. Setelah pagi, dua pangeran tadi melanjutkan perjalanannya. Berangkat dari situ, perjalanan sudah sampai di Mataram, menuju ke kota Karta. Bekas rencana kedatonnya Sultan Agung dahulu, tetapi belum sempat rampung. Sultan Agung keburu mangkat. Kota Karta itulah yang ditempati oleh kedua pangeran, diberi pagar, direka seperti bangunan keraton, serta diganti nama negeri di Kartasekar. Orang-orang di tanah Mataram sudah banyak yang sujud di Kartasekar. Sudah besar barisannya. Pangeran Purbaya lalu mengumpulkan para pertapa dan alim ulama, para haji yang ada di Mataram, tokoh Kiai Wanagiri. Tanah perdikan di Mataram sudah mengumpulkan pengikutnya di sana. Pada suatu hari, kedua pangeran keluar dihadap oleh para bala pengikutnya. Para haji, pertapa, serta para alim ulama semua sudah lengkap menghadap. Pangeran Purbaya berbicara lantang. Semua yang sudah hadir di sini jadilah saksi bahwa Adimas Pangeran Adipati Blitar saya angkat menjadi raja, bertahta di Kartasekar dengan gelar Ibnu Mustafa Pakubuwana, Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Para bala menyatakan setuju. Para haji dan ulama lalu berdoa mendukung pengangkatan itu. Pangeran Purbaya lalu menggandeng tangan pangeran untuk duduk di dampar gading. Pangeran Purbaya duduk di kursi sebelah kanannya serta mengumumkan lagi bahwa dia bergelar Panembahan Senapati Ning Prang. Pangeran Ria diangkat dengan nama Pangeran Adipati Anom Mangkunegara. Ki Garwakanda diangkat jadi patih dengan gelar Tumenggung Jaya Berata. Ki Wangsadirja diangkat dengan nama Tumenggung Wiranegara. Bangsa Patra bernama Adipati Lumarap. Ki Mas Genit bernama Tumenggung Sindureja. Semua abdi Kablitaran dan Kapurbayan diangkat dengan jabatan-jabatan tertentu. Kiai Wanagiri dijadikan sesepuh, selalu dijunjung tinggi petuah-petuahnya. Panembahan lalu memerintah melebarkan kekuasaan. Ki Tumenggung Sindureja diperintahkan untuk menaklukkan daerah Kedu. Ki Tumenggung Marta Sura ke daerah Banyumas dan sekitarnya. Kedua Tumenggung tadi lalu melaksanakannya. Daerah yang ditaklukkan sudah sujud semua. Adapun yang diperintahkan ke Pajang adalah Ki Adipati Lumarap. Beliau membuat kubu di desa Dresanan. Orang-orang di tanah Pajang atau desa-desa di kanan kiri negara Kartasura sudah banyak yang tunduk ke Lumarap. Semakin besar barisannya. Waktu itu bala Kartasura, para menteri, bupati, orang pedesaan, banyak yang pergi meninggalkan kampung halaman, segala harta miliknya untuk menyusul Pangeran Purbaya. Negara Kartasura seperti daerah yang kosong tak berpenghuni. Bala Sang Prabu tinggal bawaan dari kadipaten dahulu. Lalu banyak yang diangkat dengan gelar atau pangkat bupati dan menteri. Ki Tumenggung Kartanegara diganti namanya
menjadi adipati Mangkupraja, lalu diperintahkan untuk berbaris di selatan negara Kartasura. Putranya, Pangeran Arya Panular yang bernama Raden Suradiningrat, dijadikan senopati, mengerahkan orang di sebelah timur Gunung Merapi, lalu pacak baris di desa Selap. Di Kartasura ada seorang saudagar kaya bernama Pranasuta, kaya dengan harta benda dan memiliki budak-budak belian. Ia berdagang seperti cara-cara kompeni. Ki Pranasuta itu telah diangkat sebagai tumenggung oleh Sang Prabu dengan nama Tumenggung Subrata. Tiap hari diperintahkan ke desa-desa untuk mengumpulkan bahan makanan, beras, dan bahan makanan lain karena di dalam kota Kartasura sangat langka. Orang-orang di desa-desa yang bertani banyak yang pergi, tetapi Serdadu Company banyak yang berdatangan dari Semarang ke Kartasura untuk menjaga Sang Prabu. Jumlahnya hingga ribuan. Mereka ditempatkan di pasowanan. Para komandannya bertempat di bangsal kiri kanan pagelaran, di alun-alun penuh Serdadu Company. Jenisnya bermacam-macam. Sang Nata mengutus abdinya ke Surabaya dengan surat memberitahu serta memanggil Tuan Amral dan Ki Patih Cakrajaya beserta para bupati. Utusan segera berangkat dan sudah sampai di Surabaya. Amral dan Ki Patih setelah membaca surat begitu heran, tidak mengira jika para pangeran saling berebut kekuasaan, sehingga membuat rusaknya negara. Amral bersama Ki Patih lalu memerintahkan satu brigada Serdadu Company agar tetap di Surabaya, disertai para bupati dari Madura, Tuban, Sedayu, Gresik, Lamongan, serta Bupati Ngabehi Tohjaya. Komandan Serdadu Company bernama Kapten Besing. Selain itu dibawa semua ke Kartasura. Amral dan Ki Patih serta para bupati bersama balanya lalu berangkat ke Kartasura.